proses pembuatan tempe teman-teman ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman teman-teman dimanapun berada ya, di dalam maupun di luar negeri ya. Bertemu lagi dengan saya Rana ya, Rana Vlog ya. Di vlog kali ini saya akan membahas satu makanan tradisional yang saya yakin teman-teman semua sudah kenal, udah tahu, udah pernah merasakan, bahkan mungkin sudah sangat sering merasakannya ya, yaitu yang namanya tempe. Tempe. Nah, teman-teman juga tahu ya tempe. Tempe adalah salah satu makanan tradisional hasil fermentasi ya dari bahan kacang kedelai, teman-teman. Bahan dasarnya adalah kacang kedelai atau dalam bahasa Inggrisnya disebut soya bean ya. Itu kacang kedelai. Oke, teman-teman. Tempe itu adalah salah satu makanan hasil fermentasi ya. Fermentasi dari kacang kedelai, teman-teman. Namun proses fermentasinya berbeda dengan fermentasi pada makanan-makanan yang lain, seperti misalnya yang paling kita kenal adalah tape misalnya, tape singkong atau tape beras ya. Itu berbeda, teman-teman. Karena pada fermentasi tempe ini dibutuhkan suhu yang agak berbeda ya dengan itu. Dan setelah saya baca-baca juga, ternyata di dalam ragi itu sendiri mengandung satu jamur ya yang namanya Rhizopus oligosparus ya, atau jamur untuk tempe ya. Kemudian ada juga jenis yang kedua yaitu Rhizopus oryzae. Nah, ini yang digunakan untuk fermentasi tempe ya. Ini berbeda dengan bakteri yang digunakan untuk fermentasi pada tape ya. Meskipun sama-sama fermentasi, namun pada tape bakteri yang ada pada tape adalah bakterinya Saccharomyces ya, cerevisiae ya. Untuk proses berikutnya adalah menambah ragi ya. Ragi adalah bahan untuk fermentasi ya, bibit jamur ya. Itu bakteri apa aku nggak tahu namanya, yang jelas ragi itu adalah bahan untuk fermentasi pembuatan tempe ya, teman-teman. Ya, jadi di sini tempenya menggunakan daun pisang. Nah, tentunya daun pisang yang digunakan juga tidak sembarang daun, teman-teman. Harus daun yang masih yang udah agak tua sedikit ya, jangan yang masih muda, jangan yang masih terlalu muda ya. Udah agak tua, kemudian juga daun yang bagus dan bersih ya. Kemudian dari jenis pisang pisang kepok, pisang apa aja boleh ya, yang penting syaratnya bersih, kemudian bagus ya, nggak ada bekas ulat ya Bu, nggak boleh ada bekas ulat seperti itu. Begitu, teman-teman. Yuk nanti kita ikuti terus proses pembuatan tempe ini di tahap berikutnya, yaitu tahap membubuhkan ragi. Begitu, teman-teman. Nih ya, dosisnya ngarang sendiri ya, teman-teman, karena ini proses memberikan ragi ini juga salah satu rahasianya ya. Kalau terlalu banyak ragi gimana Bu? Terlalu banyak ragi ya pahit katanya. Kalau terlalu sedikit juga nggak jadi ya Bu ya. Nah, jadi yang menurut teman-teman membuat tempe itu gampang, ternyata tidak gampang, teman-teman. Tapi hasilnya, siapa yang nggak suka ya sama tempe ya. Tempe. Tuh, teman-teman, raginya tepung ya, berupa tepung ya. Dan ada juga ragi yang berupa butiran tapi harus dihaluskan, teman-teman. Yang enggak ini buat tempe ya. tape Terlihat tuh kayak apa nih. Ditabur ya, tabur ya. Buat teman-teman yang belum pernah tahu proses pembuatan tempe nih kayak gini, gampang sih, gampang, tapi harus higienis ya. Dan alat yang digunakan juga harus alat-alat yang bersih ya. Ini walaupun pakai tampah bambu ini, tapi ini bersih, teman-teman. Ini adalah alat tradisional yang dari zaman dulu digunakan. Begitu, teman-teman. Jadi aduk rata pakai tangan yang bersih tentunya ya, yang sudah cuci tangan, karena kalau kotor ini tempenya gagal ya. Jadi fermentasinya gagal, karena tempe itu adalah hasil proses fermentasi dari kedelai ya, soya bean ya. Begitu, teman-teman. Tempe.
Oh iya, buat teman-teman yang nanya kok tempenya pakai kedelai putih apa kedelai hitam ya, mungkin teman-teman nanya gitu ya. Sebenarnya semua kedelai tuh bisa, bahkan semua jenis kacang-kacangan tuh bisa loh dibuat tempe teman-teman. Cuma kalau pakai kedelai hitam warnanya jadi nggak menarik teman-teman. Tempenya jadi warnanya kayak gimana gitu loh, terlalu hitam. Lagi pula butiran tempe hitam itu terlalu kecil ya kalau buat tempe. Jadi yang ideal adalah tempe yang terbuat dari kedelai putih seperti ini. Jadi warnanya kelihatan bersih, kelihatan bagus, kelihatan menarik, nggak hitam ya teman-teman. Atau mungkin juga ada yang seleranya bisa pakai kedelai hitam juga sama teman-teman. Seperti itu. Iya, bersih. Tuh teman-teman ya, jadi dibungkusnya pakai daun pisang ya. Ini daun pisang adalah alat pembungkus yang digunakan pada zaman dahulu kala tuh. Waktu kakek buyut kita ya, belum ada plastik waktu itu, belum ada plastik, belum ada kertas nasi. Semua menggunakan daun teman-teman. Dan ternyata daun itu cukup bagus ya untuk membungkus ya, karena juga daun mengandung apa ya namanya, anti pembusukan ya, anti bakteri. Jadi lebih steril teman-teman. Nah, pada pembuatan tempe ini penggunaan daun pisang ini berfungsi sebagai sebagai pembungkus sekaligus juga untuk mempercepat proses dari fermentasinya teman-teman. Karena dengan dibungkus daun pisang ini suhu yang dibutuhkan untuk fermentasi kan harus lebih panas ya. Itu akan lebih cepat jadi ya, karena daun juga menguapkan air, mengandung air, dan pada saat fermentasi itu daun pisang bisa menjaga suhu atau menjaga panas tetap berada di dalam bungkusan tempe itu sendiri. Jadi proses fermentasinya ya itu lebih cepat teman-teman. Ini lebih cepat daripada yang menggunakan plastik teman-teman, begitu. Nah, di samping itu juga aroma tempenya itu akan khas banget teman-teman. Jadi aroma tempenya khas ya, lebih wangi, lebih sedap ya dibanding yang menggunakan plastik teman-teman gitu loh. Tapi ada juga yang produksi menggunakan plastik. Di sini juga ya ada yang dibungkus plastik, tergantung selera. Cuma untuk peminatnya lebih banyak yang menggunakan daun pisang teman-teman. Begitu. Oke ya, ikuti terus seperti apa sih proses pembuatan tempe ini ya. Makanan tradisional only Indonesian food ya, hanya di Indonesia nih yang ada begini. Gitu teman-teman. Nah, yang ini adalah proses pembuatan tempe yang menggunakan bungkus plastik, tapi ini yang tipis-tipis seperti ini namanya tempe mendoan atau tape fever. Masih dalam proses fermentasi, dan kalau teman-teman lihat tuh banyak embun-embunnya di dalam plastik ini adalah proses fermentasi sedang berlangsung teman-teman. Jadi panas ya suhu udaranya di dalam sana, sehingga proses fermentasinya akan lebih baik dengan suhu udara yang lebih panas ya. Karena ragi yang kita sebut juga fermen atau fermen ya, itu adalah bekerja untuk mempercepat pembusukan sebetulnya. Tapi pembusukan ini tidak dengan bakteri jahat teman-teman, tapi dengan bakteri yang baik ya, bakteri yang bermanfaat ya untuk tubuh kita. Jadi jangan khawatir kalau tempe itu kok beracun gitu, tidak. Jadi walaupun pembusukannya menggunakan bakteri, menggunakan jamur, tapi ini adalah yang baik untuk tubuh kita ya. Jadi tidak mungkin keracunan teman-teman, begitu. Jangan khawatir. Nah, yang di bawah ini namanya tempe yang dibungkus daun teman-teman. Nah, ini kemungkinan dalamnya udah jadi nih teman-teman. Yang ini daunnya udah berwarna kekuning-kuningan adalah salah satu ciri bahwa di dalamnya tempenya itu udah jadi teman-teman. Ya. Jadi daun ini salah satu indikasi juga ya. Kalau sudah agak kekuningan atau berubah warna menjadi lebih kuning, itu artinya tempe di dalamnya itu sudah jadi teman-teman. Sudah tumbuh ya jamurnya. Mari kita buktikan, coba kita buka satu buah tempe ya. Saya buka yang ini nih. Udah kuning banget nih. Di dalamnya apakah sudah jadi? Nah, udah jadi kan, hampir jadi teman-teman. Nah, ini prosesnya masih sekitar 12 jam lagi teman-teman untuk menjadi benar-benar tempe yang siap untuk dikonsumsi teman-teman.
Karena yang masih seperti ini juga enak dikonsumsi, cuma masih belum lunak ya, belum lembut ya, masih agak kasar kedelainya teman-teman. Lihat videonya sampai selesai, jangan lupa like, subscribe ya, biar channel saya bisa berkembang ya teman-teman. Juga bisa berbagi banyak hal ya di vlog saya ini. Dan kali ini saya membahas tentang tempe. Dan di konten berikutnya kira-kira apa ya teman-teman yang bagus saya bawakan ya di konten berikutnya. Coba kalian komen-komen di bawah ya. Kalau ada punya ide, silahkan sumbangkan idenya di komen, nanti insya Allah saya jadikan sebuah video ya teman-teman. Terima kasih, jangan lupa like, komen, sama subscribe-nya teman-teman biar kita tambah maju. Demikian teman-teman, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.